Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Ya Rabbi hayyi' lana min amrina rashada waj'al ma'unataka al-husna lana madada. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا. يا رب بال وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا. يا رب بال اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم
فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Al-Mukarramun al-Muhtaramun, para guru, para muallimin, para sepuh, para orang tua, jamaah kaum bapak, jamaah kaum ibu, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini bersama guru-guru kita, bersama orang-orang tua kita, bersama saudara-saudara kita. Yang pertama kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa pelihara iman dan Islam kita. Dan mudah-mudahan yang kedua, duduknya kita di tempat ini mendapat limpahan dan cucuran rahmat, maghfirah, inayah serta ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dapat berjumpa kembali yang secara urutan waktu berdampingan dengan haulnya guru kita, orang tua kita, Al-Maghfur wal Mujahid Fisabilillah Asy-Syaikh Haji Nur Ali, bersama beliau punya orang tua Almarhum Kumpi Haji Anwar bin Haji Layu, dan juga seluruh keluarga besarnya, diantaranya guru kita Al-Maghfur Kiai Haji Muhammad Amin Nur, Al-Maghfur Abuya Al-Walid Ayahanda Syekh Haji Nur Anwar yang baru saja dilaksanakan pada Jumat malam Sabtu kemarin. Tentunya kita berdoa buat guru-guru kita, terutama yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan mereka semua diangkat dan dimuliakan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita yang masih hidup, yang pernah belajar dengan mereka, nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan, ilmu-ilmu yang telah mereka ajarkan kepada kita, mudah-mudahan dapat kita amalkan, dan juga ilmu yang telah kita pelajari manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid daril amin. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Sayyidah Aisyah, semoga meridai oleh Allah daripadanya, qalat, berkata ia, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qatt, belum pernah memukul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit pun, biyadihi, dengan tangannya, walam ra'atan, baik itu kepada wanita, para perempuan, wala khadiman, begitu pula kepada budak-budaknya, illa, kecuali an yujahida fi sabilillah, saat Rasul berjihad, berperang di jalan Allah. Wa ma nila minhu syai'un qad, dan juga Rasul belum pernah membalas sedikit pun,
fayan taqima min sahibihi, yang membuat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi dendam dari pelakunya yang menyakitinya, illa kecuali an yuntahaka syai'un, kecuali ada sesuatu yang dilanggar, min maharimillah, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, fayantaqima lillahi ta'ala, maka ia pun akan membuat perhitungan lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari hadis ini kita dapati bahwa Rasulullah SAW begitu lembut, begitu menjaga sikapnya, begitu menjaga hatinya, sampai-sampai siapapun yang menyakitinya tidak dibalas, selama menyakitinya urusan pribadi. Begitu pula kepada para wanita dan juga pembantu. Nah, nanti dalam persoalan pembantu ini ada pembantu Nabi yang memang bukan budak. Ada pembantu Nabi yang bukan budak, bahkan statusnya sebagai sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contohnya adalah Anas bin Malik, anak kecil yang punya keunggulan dan kemudian dititipkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jaraknya ini dengan Nabi cukup jauh. Kurang lebih 35 tahun lebih muda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia lahir di Madinah dari golongan Ansar. Yang kemudian saat Nabi hijrah, kan Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Nabi wafat di usia 63 tahun. Nabi berada di Madinah 10 tahun. Berarti Nabi hijrah kurang lebih di tahun atau di usia Nabi 53 tahun. Nah, jadi saat Nabi di usia 53 tahun hijrah, sahabat junior Nabi yang bernama Anas bin Malik usianya baru 15 tahun. Baru 15 tahun. Nah, ada juga pemuda yang bernama Sayyidina Ali. Tapi Ali dibandingkan dengan Anas bin Malik usianya lebih tua Sayyidina Ali. Kurang lebih 13 tahun usia Sayyidina Ali lebih lebih tua. Nah, kemudian yang berikutnya ada juga yang bantu-bantu Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Kalau Anas bin Malik sampai 35 tahun beda usianya. Kalau Abdullah bin Mas'ud nggak nyampe 35 tahun, kurang lebih 20 tahun lebih muda dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun masih ada 7 lagi. Ada 9 pembantu yang statusnya bukan budak dan ini membantu Nabi. Apakah Nabi punya budak? Iya, Nabi juga punya budak.
Ya, berapa budak Nabi? Dalam sebuah riwayat Nabi punya budak yang laki-laki berjumlah 27, sedangkan yang perempuan budaknya Nabi jumlahnya 9. Dan di antara budak perempuan itu ada yang dinikahi Nabi. Yang pertama adalah Maria Al-Qibtiyah. Ya, di usia yang gak muda lagi, usianya sudah 60 tahun. Ya, kemudian punya anaknya Ibrahim. Anaknya apa? Ibrahim. Kemudian juga yang kedua ada Raihanah. Nah, ini yang sebelumnya budak, ya, kemudian dinikahkan oleh Nabi dan semuanya dimerdekakan. Ya. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya. Jadi kalau Nabi punya budak, sedangkan harga budak itu juga nggak murah. Ya, sebagai contoh, ada harga budak itu yang satu budaknya 9 uqiyah. 9 apa? 9 uqiyah. Satu uqiyah itu ya kalau dirupiahkan ya kurang lebih 300 juta. 300 apa? Juta. Jadi 9 uqiyah, 9 uqiyah kalau dirupiahkan 300 juta. Satu uqiyahnya itu 30 atau 31 gram emas. Ya, 30 sampai 35 juta. Sekarang kan harga 1 gram emas saja sudah 1.300.000 ya. 1.400.000 lah kurang lebih. Berarti kalau 9 uqiyah kurang lebih harga budak itu ya 300 juta. Ya, kalau dikali 20 aja maka totalnya 6 miliar. Ya, ini sedangkan jumlah budak Nabi itu 27 laki-laki, 9 perempuan. Berarti kan lebih dari itu. Ya, anggaplah ya jika di total Nabi punya uang 10 miliar. Ya, itu kira-kira kalau kita punya 10 miliar, kita dianggap orang kaya apa enggak? Orang kaya lah, orang apa? Orang kaya, kan begitu. Kemudian yang berikutnya, kenapa dulu itu ada budak? Kemudian kenapa Islam itu tidak langsung menghapus perbudakan? Yang pertama, para jamaah sekalian, perlu diketahui bahwa budak ini bukan produk daripada agama Islam. Ya, bahkan dalam catatan sejarah bahwa ya sebelum Nabi lahir, sebelum Nabi berdakwah juga budak sudah ada. Bahkan bukan hanya di Arab tetapi juga di peradaban-peradaban lain. Ya, bukan hanya ada di Arab ya, bangsa Romawi, bangsa Persia, mereka juga punya apa? Perbudakan. Jadi sudah merata dulu itu budak. Sehingga kemudian adanya budak saat itu dianggap bukanlah sebuah penindasan. Ya karena memang ya sudah menjadi lumrah, menjadi apa? Lumrah. Kan adanya penindasan ya karena memang itu tidak umum terjadi loh, orang semuanya begitu. Kemudian yang berikutnya, kenapa ya tidak dilarang langsung oleh Islam? Karena memang budak saat itu bernilai. Ya seperti tadi ya saya katakan bahwa satu budak itu ada yang harganya ya kurang lebih 9 uqiyah, ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah. Sehingga kemudian budak ini menjadi ya layaknya seperti harta. Artinya jika saat itu perbudakan langsung dihapuskan, ya tidak dilakukan secara bertahap, maka apa yang terjadi? Maka akan terjadi runtuhnya perekonomian secara massal. Secara apa? Massal. Ya, umpamanya ketika berdakwah yang punya budak langsung dibebaskan, dimerdekakan. Itu yang tadinya orang-orang punya budak kaya raya bisa langsung jatuh miskin, jatuh apa?
jatuh miskin gitu ya. Kemudian yang berikutnya, bahwa di saat itu perbudakan diakui oleh hukum positif. Hukum positif apa ya? Hukum positif pada zaman dulu ada aturannya, ada undang-undangnya, ada apa? Ada undang-undangnya. Di antaranya juga mengenai budak ini bisa diperjualbelikan, bisa dihibahkan, bisa diwariskan, bisa apa? Ya, bisa dan itu ada hukum positifnya. Kemudian juga ya di samping itu pula bahwa budak ini ya telah diatur ya bagaimana ketika orang tersebut memiliki budak. Ya, di antaranya juga ada aturan tentang ketika seseorang memiliki budak, maka si budak ini bebas, terserah mau diapakan, termasuk mau digauli juga apa? Boleh, dan itu ada hukumnya saat itu. Tetapi para jamaah sekalian, ya Islam tidak mendukung adanya perbudakan. Sebagai contoh dalam ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man qatala mu'minan khata'a fatahriru raqabatin mu'minah. Siapa orang yang membunuh seorang mukmin lainnya ya karena kesalahan, ya karena apa? Ya karena kesalahan, ya tanpa disengaja, tanpa disengaja. Ya kalau disengaja kan hukumnya kisos. Hukumnya apa? Ya kisos. Umpamanya dia lagi nembak burung, kagak tahu ternyata di belakang burung ada apa? Ada manusia, begitu ya. Maka kemudian ia mesti memerdekakan budak yang beriman. Memerdekakan budak yang beriman. Dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yuzahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Orang-orang yang menzihar istri mereka. Apa itu zihar? Ya, zihar kan apa? Zohrun, punggung. Menyamakan punggung ya istri dengan apa? Dengan ibu. Boleh nggak? Kalau kita pikir-pikir, lah kan timbang nyamain doang. Emang apa masalahnya? Emang apa masalahnya? Jamaah sekalian, nah, istri nih ada perbedaan hukum. Istri boleh dinikahi, makanya dia jadi pasangan kita. Ibu boleh nggak dikawinin? Nggak boleh, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, ya istri kalau dicerai bisa nggak? Bisa, ya. Jika ada apa rumah tangga ya, yang kemudian kacau balau, salah satunya ya cerai, maka cerai dibolehkan dalam agama ya, tetapi itu menjadi jalan apa terakhir ya. Tapi kalau seandainya ibu bisa nggak, Bu? Ya ibu saya ceraiin, bisa nggak begitu? Nah, kagak bisa. Ya, sekali ibu tetap apa? Ya, tetap ibu, nggak bisa diputus. Jadi ada dua hukum yang berbeda. Menyamakan istri kita dengan ibu kita tidak boleh. Kenapa? Karena hukumnya berbeda. Kemudian yang berikutnya, pada zaman dulu kalau zihar, ya kalau seseorang itu menzihar, maknanya apa? Engkau gue ceraiin loh, begitu dah. Jadi mafhumnya dulu itu kalau orang menzihar istrinya, maka mafhumnya adalah engkau aku ceraikan. Engkau aku apa? Ceraikan. Ini yang kemudian nggak boleh. Tidak apa? Iya, tidak boleh, ya. Jadi jangan sembarangan ngomong apa? Ya ngomong zihar. Maka orang yang menzihar istri mereka,
Ya, kemudian mereka hendak menarik apa yang mereka ucapin. Tadi lagi khilaf. Ya, sama seperti halnya ada orang yang bercerai, masuk ke pengadilan. Ke pengadilan kan kudu ditanya. Ya, ditanya, kemarin bener nggak nyerain ini? Ya, umpamanya lagi mumet, lagi mumet atau nggak sadar atau lagi ngigo, kemudian ngigonya ucapannya apa? Ceraikan istri. Ya, nanti ya dalam hal itu kan tergantung kepada niat, apakah niatnya dia menceraikan istri atau kagak. Ya, kalau memang dalam ketidaksadarannya atau dalam ucapan itu ya ada niat memang menceraikan, maka jatuhlah cerai. Enggak, lagi bercanda doang kemarin. Ya, meskipun sebenarnya cerai jangan dibuat bercanda begitu. Nah, nanti ada qaul yang kemudian agak longgar seperti itu ya, tinggal tergantung niatnya. Sama seperti juga orang yang zihar. Apa maksud kamu tadi zihar? Kalau emang maksud kamu zihar itu menyamakan istrimu dengan ibumu, nggak boleh. Ya. Kemudian menceraikan istrimu maksudnya ya, maka jatuhlah cerai. Jika kemudian ia ingin menarik ucapannya, maka ada kafarotnya. Apa? Kudu memerdekakan budak. Ada suami istri yang kemudian berhubungan di siang hari di bulan suci Ramadan. Ada kafaratnya apa? Bebasin budak. Sekarang budak udah nggak ada, kemudian beralih kepada yang berikutnya, kudu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, makanya kadang ya bukannya saya nggak setuju ya kalau ada orang yang mengadakan pernikahan di bulan Sya'ban. Bukannya nggak setuju, nikah kapanpun juga boleh. Ya, cuma khawatir kalau dia nikahnya di bulan Sya'ban kan masih anget-angetnya itu, masih resep-resepnya, masih resep ya. Takutnya dia kagak nahan di siang hari diembat juga, diembat juga. Nah kan kudu Iya, kudu bayar kafarat ya. Nah kan lumayan itu 2 bulan berturut. Saya nggak mampu lah, coba dulu, orang masih muda, pengantin baru, masa kagak mampu? Coba dulu. Artinya para jemaah sekalian, bahwa Islam jelas melarang atau tidak mendukung adanya perbudakan. Ya, begitu juga ketika budak wanita dinikahi oleh budak laki-laki, apakah anaknya budak atau merdeka? Anaknya tetap budak. Kenapa? Karena pernikahan budak sama budak. Tapi jika budak wanita dinikahi oleh laki-laki merdeka, maka anaknya otomatis merdeka. Ini salah satu upaya di mana Islam tidak mendukung adanya perbudakan. Sekarang budak ada nggak? Tidak ada. Sudah dinyatakan di dalam hukum internasional budak tidak ada. Ya, dulu hukumnya ada, di undang-undangnya ada. Sekarang hukumnya ada, tetapi menyatakan tidak ada lagi perbudakan. Oh, bagaimana? Ya, kalau ada jual beli orang, apakah itu dinamakan budak? Ya, itu bukan budak ya, itu jual beli orang, nggak boleh. Human trafficking, trafficking itu nggak boleh. Saya punya kawan anggota dewan di Kerawang, dan ternyata salah satu pintu masuknya itu human trafficking dari Kerawang. Nggak tahu juga tuh ya di sebelah mananya. Tapi yang jelas bahwa ternyata human trafficking masih ada, jual beli manusia, praktek perbudakan masih ada. Tapi pada hakikatnya budak dinyatakan sudah tidak ada. Secara hukum sudah nggak ada. Ya, jadi kalau ada orang itu apakah itu jual beli budak? Bukan jual beli budak, itu mah jual beli orang, dan itu hukumnya ya dilarang ya, jatuhnya pidana ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala
Kuntu amshi ma'a Rasulullah SAW, saat itu aku berjalan bersama Rasulullah SAW. Wa alaihi burdun najraniyun ghalizul hasyiyah. Ya. Di mana kami memakai kain selimut buatan negeri Najran. Negeri apa? Najran. Yang di sisi-sisinya itu tebal. Fa'adrakahu a'rabiyun, maka kemudian disusul oleh orang Arab Badui. Fahabadahu biridaihi, jabdatan syadidatan, sampai-sampai ia menarik selendangnya Rasul dengan keras, syadid, dengan keras sekali. Fanazartu, maka aku pun melihat ila safhati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke area leher Nabi. Wa qad atharat biha hasyatul burdi min syiddati jabdatihi, dan sungguh berbekas di area lehernya selendang Nabi, min syiddati jabdatihi, dari kuatnya tarikan tersebut. Tsumma qala, kemudian ia bertanya kepada Rasul, ya Muhammad, murli min malillah, wahai Nabi Muhammad, perintahkanlah kepadaku min malillah, dari harta yang telah diberikan Allah, alladzi indaka, yang ada di sisimu. Faltafata ilaihi, maka Nabi pun menoleh kepadanya. Fadhahika, maka ia pun tersenyum. Tsumma amara lahu bi'ita'in, kemudian ia memberikan sedekah kepada orang Arab Badui. Muttafaqun alaih, hadis sahih. Jadi orang Arab Badui narik selendang Nabi kencang banget. Nabi marah, Nabi kagak marah. Malah Nabi ngasih apa? Ngasih sedekah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Jadi orang Arab Badui ini, mereka ini berbeda dengan orang-orang yang tinggalnya di kota. Orang Arab Badui ini tinggalnya di gunung-gunung. Tinggalnya apa? Di gunung-gunung. Kadang mereka pindah-pindah. Sama lah kayak orang dulu itu kalau lagi ngangon bebek, kadang apa? Kadang pindah-pindah. Orang Arab Badui itu jauh dari perkotaan. Mereka tinggalnya di gunung-gunung, mereka tinggal di gurun-gurun. Mereka ini berpindah dari satu tempat dan tempat yang lain. Apa kelebihan mereka? Mereka kuat. Mereka apa? Kuat karena memang terlatih di alam liar. Tetapi kemudian karena mereka jauh dari perkotaan, jauh ketemu manusia, jauh ketemu yang namanya dunia pendidikan, mereka tampilnya rada beda. Mereka punya sikap rada keras, mereka punya perilaku juga kadang kasar. Seperti itulah orang Arab Badui. Nah, ini seperti halnya kisahnya tentang orang Arab Badui yang masuk ke dalam masjid, kemudian dia pipis. Masuk ke dalam Masjid Nabawi, dia pipis. Para sahabat Nabi yang ada pada saat itu marah. Ingin diusir, tapi kemudian Nabi melarang. Kenapa dilarang? Yang pertama, ternyata yang pipis itu adalah orang tua yang usianya antara 92 sampai 93 tahun. Kira-kira di usia seperti itu, secara ingatan kira-kira bagaimana? Ya mungkin nggak sedikit yang di usia 90 sudah mulai menurun ingatannya atau pikun. 1 tahun yang lalu saya berangkat haji.
yaitu ada salah satu jamaah haji umurnya udah 93-94 tahun. Ya, kalau diajak ngobrol ya udah kurang nyambung. Tapi secara fisik sehat, kuat. Nggak pernah minta gantiin tuh. Nggak pernah minta gantiin. Pokoknya kalau tawaf juga kuat, nggak pernah minta dorong. Sa'i juga kuat. Cuma ya karena memang udah orang tua, ya kadang-kadang begitu. Kita bilang, "Kong, ntar kalau tidur kan masih pakai kain ihram. Ya, tidurnya yang benar." Itu waktu di Arafah, kemudian di Mina, ya itu tidur sembarangan aja. Ya, apa yang terjadi? Ya udah otomatis, ya pelernya kelihatan gitu kan. Ya Allah, itu kemana-mana. Untung udah tua gitu kan. Artinya para jamaah sekalian, saat itu orang tua, orang tua. Maka ya secara tersirat Nabi berpesan, udah biarin, jangan diusir, namanya orang tua. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi melarang para sahabat saat itu ya untuk mengusir orang tua ini? Ya, karena ketika pipis, ya, lagi pipis, tuntaskan dulu pipisnya. Sebab kalau lagi pipis kemudian ya diusir, apa yang terjadi? Itu bisa ampar-amparan tuh pipisnya. Otomatis yang tadinya cuma satu titik, ya karena diomelin dia kabur, ampar-amparan, akhirnya najisnya kemana-mana. Bisa jadi satu masjid kenapa? Najis semua. Biarin tuntasin dah, ngebersihinnya lebih gampang. Kemudian yang berikutnya, ini orang Arab, ternyata orang Arab Baduy. Yang namanya orang Arab Baduy pernah ada di dalam hadis yang lain. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab pernah ditegur. Ya Ibn Khattab, wahai Ibn Khattab, la tahkum bainana bil adil. Engkau enggak pernah menghukumi kami dengan adil. Apa yang kau berikan kepada kami? Wah, langsung nyerocos. Wah, itu Sayyidina Umar marahnya luar biasa. Kenapa Sayyidina Umar marah? Karena Sayyidina Umar itu merasa bahwa ini adalah tuduhan, fitnah, kan begitu. Tapi kemudian ditengahi oleh sahabat yang lain, ya wahai khalifah, maklumin aja, maafin aja, ini orang Arab Baduy, orang Arab Ya, Baduy. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadid bis-sur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tidaklah disebut ya, orang yang kuat itu adalah orang yang pandai bergulat. Hanya saja yang disebut kuat adalah orang yang menguasai dirinya ketika Ya, ketika marah. Makanya para jamaah sekalian, ya marah itu adalah senjatanya setan. Orang kalau seandainya marah, apa yang terjadi? Terkadang bukan hanya marah, tapi khilaf. Ya, ada yang kenapa sih kamu sampai rela membunuh orang? Ya, karena saya tersulut emosi, kan begitu. Ya, gara-gara emosi akhirnya ngebunuh. Nah, artinya para jamaah sekalian, marah itu adalah senjatanya setan. Ketika orang tersebut marah, berarti dia sedang dalam perangkap Ya, setan. Ya, sama seperti halnya ini kayak gini. Ya, kan kalau ada orang yang wafat, ada orang yang wafat, apa yang dianjurkan buat kita? Takziah. Takziah. Tujuannya untuk apa takziah itu? Untuk menghibur. Untuk apa? Ya, menghibur. Siapa yang takziah itu? Kita yang laki-laki, perempuan boleh nggak takziah? Sebagian ulama wanita dilarang takziah. Loh, kenapa kok wanita dilarang takziah? Dalam hadis Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW la'ana zairat al-qubur.
Rasul melarang para wanita ini untuk apa? Untuk menziarahi kubur, ya. Jadi wanita ini dilarang untuk ziarah, begitu juga ya takziah. Kenapa kok wanita ini ya dilarang oleh sebagian ulama? Yang pertama, wanita itu ya punya sifat yang yang lemah hatinya. Ya, jadi ketika ada sebuah persoalan, ya langsung hatinya mudah hancur. Mudah hancur. Jadi ketika ia sedih, sedihnya berlebihan. Nah, kemudian kalau seandainya hatinya sudah tidak terkontrol, ada yang kemudian marah-marah, ada yang kemudian mukul-mukul, kan begitu. Bahkan ada yang kemudian sampai merobek-robek baju baju mayit. Ya, ini kan nggak boleh, baju mayit kemudian gerung-gerung, robek-robek, mukul-mukul, ya. Nah ini. Nah, jadi sebenarnya sebab pelarangannya itu ya bukan karena wanita itu yang dilarang untuk ziarah, dilarang untuk ya untuk takziah, tapi lebih kepada seorang wanita dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Makanya kalau di Saudi itu perempuan kagak boleh itu. Ya kayak kemarin haji. Ayo yang mau kemana saya ajak. Guru mau kemana? Saya mau ziarah ke makamnya Kiai Maimun Zubair. Begitu nyampe di depan pintu kagak boleh perempuan. Ya, kemudian juga di makam baki. Biasanya kadang perempuan itu masih bisa boleh ngintip, kan dia kalau makam baki kan naik tangga, kemudian baru kita masuk ke area makam baki. Tahun lalu saya berangkat haji, perempuan sama sekali hatta naik tangga pun juga nggak boleh. Kalau naik tangga dia masih bisa ngintip dah. Nah ini jangankan ngintip, naik tangganya aja kagak nggak boleh. Ada ya jamaah ibu-ibu, guru masa kita kagak boleh masuk? Usahain lah guru, lagi mana mau saya itu tentara banyak banget, kagak ada yang bisa masuk. Coba lihat itu, wala orang Arab ataupun orang kita. Jadi begitu juga ketika ziarah, dikhawatirkan ketika ziarah gerung-gerung. Ya, gerung-gerung ini yang kemudian oleh sebagian ulama dilarang. Tetapi pelarangannya ya tadi lebih kepada adanya mudarat. Sehingga jika para wanita mau ziarah silahkan, tapi jangan mendatangkan mudarat yang besar seperti itu, ya. Dan ketika para jamaah sekalian, ya, wanita ini sampai ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian tidak mendapati adanya penjaga. Dulu pernah ada, jadi wanita ini ke rumah Rasul, ya. Kemudian biasanya kan begini, saya pengen jumpa Rasul, saya pengen jumpa pemimpin. Ya kita mau ketemu presiden, ya itu kan ada pas pampres, ya ada security-nya. Loh kok ini mau bertemu dengan Rasul tapi kok tidak ada penjaganya? Apa maksudnya para jamaah sekalian? Ini menandakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun dia seorang pemimpin, tetapi adalah pemimpin yang tawadhu, hidupnya ya hidupnya sederhana, tidak mau bermewah-mewahan, ya. Ya apalagi kalau ditanya mengenai sabarnya Rasul, ya sudah jangan jangan ditanya, kan begitu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 3 hadis yang kita baca ini, ya mudah-mudahan kita bisa mengambil mengambil ibrahnya, ya terutama mengenai bagaimana Rasulullah SAW bisa bersabar terhadap semua kondisi apapun. Ya makanya buat kita juga ya para laki-laki, para istri, ya kudu banyakin sabar. Ya namanya hidup itu tidak selalu kadang ya enak, ya ada terkadang enak, ada terkadang nggak enak. Tapi kalau kita sabar, insya Allah akan mendatangkan kebaikan untuk kita masing-masing. Ya kalau saya selalu ingat
Ya, tadi di rumah tangga, wah ingat orang tua kita, ingat anak kita, ya ingat mertua kita, wah mertua kita orang baik, orang tua kita juga ngarep kita supaya apa? Supaya rukun. Nah, ingat-ingat aja gitu. Akhirnya yang tadinya mau marah jadi apa? Ya jadi nggak jadi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir kembali dalam keadaan sehat dan panjang umur. Al-Fatihah. إليك كلمة الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وجماعتنا من أهل العلم الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر الضير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi